untuk persiapan Oktober, ya memang tekanan terus tinggi. Ya. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, rupanya banyak juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan. Australia for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good fella, blows as well, but Indonesia lead. Hai, halo football lovers, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Garuda Football Lab, channel yang menghadirkan ruang analisis, update, dan eksplorasi dunia sepak bola Indonesia. Mulai dari taktik, strategi, performa pemain, hingga ulasan pertandingan terbaru, timnas, dan klub. Semuanya kami sajikan dengan pendekatan informatif sekaligus menghibur, faktual, kredibel, dan tentu saja jauh dari hoaks. Di kesempatan kali ini, sebagaimana kalian lihat di visual pembuka, kita akan membedah kabar terbaru seputar partisipasi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah momen yang sudah lama kita nanti-nantikan. Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke inti pembahasannya. Jalan terjal timnas Indonesia. Perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026 kian terasa berat. Bukan hanya karena lawan tangguh yang menanti, tapi lebih pada faktor non-teknis yang terasa begitu merugikan. Dan yang terbaru, aroma ketidakadilan dari AFC kembali menyeruak. Kali ini terkait penunjukan pengadil lapangan yang anehnya berasal dari kawasan yang sama dengan Arab Saudi. Nah, sebelum kita masuk ke soal wasit ini, mari kita mundur sejenak menelusuri jejak ketidakadilan yang sudah lebih dulu mengemuka. Pertama, penunjukan host turnamen. Awalnya, AFC sepakat babak ini digelar di venue netral. Namun entah kenapa, keputusan itu diubah. Host justru dipilih dari dua negara dengan ranking tertinggi di antara kontestan. Dan hasilnya, Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Ketidakadilan? Jelas. Dukungan penuh supporter, adaptasi iklim, dan semi-home advantage otomatis mereka genggam. Belum lagi potensi konflik of interest, mulai dari logistik, akomodasi, sampai akses lapangan yang bisa mereka atur sesuka hati. Untungnya, PSSI cukup sigap dengan menolak akomodasi yang ditawarkan SAFF dan lebih memilih mengurus semuanya secara mandiri. Sebuah langkah tepat untuk menjaga fokus Garuda tetap terjaga. Kedua, jadwal pertandingan. Setelah soal venue, timnas kembali digencet luap jadwal. Indonesia harus langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober dan hanya 3 hari berselang melawan Irak di 11 Oktober. Sementara Arab Saudi, mereka nyaman bermain di partai terakhir dengan waktu istirahat 5 hari penuh. Padahal sebagian besar pemain Indonesia baru bisa berkumpul di Jeddah pada 6 Oktober. Itu artinya Kevin Dix dan kawan-kawan hanya punya 1 hari untuk berlatih bersama sebelum duel panas kontra Arab Saudi. Bandingkan dengan pemain Irak dan Arab Saudi yang seluruhnya berbasis di liga lokal. Mereka bisa melakukan persiapan jauh lebih matang. Sebuah jadwal yang benar-benar timpang. Ketiga, kuota supporter. Ketidakadilan makin menjadi-jadi saat AFC membatasi kehadiran supporter tamu hanya 8% dari kapasitas stadion. Dengan King Abdullah Sports City yang berkapasitas 62.000, fans Indonesia hanya dapat jatah maksimal 5.000 kursi. Kita semua tahu, diaspora Garuda di Arab Saudi sangat banyak, bahkan sudah siap meramaikan stadion sejak jauh hari. Tapi aturan ini jelas jadi cara licik untuk meredam teriakan pendukung kita. Ingat, dalam sepak bola, penonton adalah pemain ke-12. Dengan perbandingan 5.000 lawan 57.000, atmosfer stadion pasti timpang. Belum lagi harga tiket pasti melonjak karena kuota yang terbatas, membuat sebagian besar fans kita berpotensi gagal hadir. Ironisnya, AFC berkilah pembatasan ini demi keseimbangan, karena Qatar dan Saudi menanggung biaya partisipasi. Dalih yang terdengar konyol karena hampir semua negara kontestan sebenarnya berebut ingin jadi tuan rumah.
Terakhir, AFC diduga menunjuk Abdullah Jamali dari Kuwait, negara yang masih satu kawasan dengan Arab Saudi, yaitu WAF Asian Football Federation (WAF). Bayangkan, sudah tuan rumah mereka dapat, jadwal menguntungkan mereka genggam, kuota penonton mereka kuasai, kini wasit pun mereka pilih dari kawasan sendiri. Sebuah tontonan memalukan dari organisasi sebesar AFC. Untungnya, PSSI tidak tinggal diam. Nota keberatan resmi sudah dilayangkan kepada FIFA dan AFC dengan permintaan agar wasit berasal dari kawasan yang lebih netral, seperti Jepang, Korea, Australia, bahkan Cina. Meski sebagian suara pesimis karena PSSI tak punya wakil di komite eksekutif AFC, setidaknya kita sudah menunjukkan sikap Indonesia tidak bisa terus-menerus didikte. Masalahnya, apakah FIFA akan bergerak? Sejauh ini, FIFA lebih banyak memberi kuasa penuh ke konfederasi regional dan sikap mereka tampak mendukung segala keputusan AFC. Kalau saja FIFA ingin menjaga fair play dan semangat sportivitas, prinsip yang selalu mereka gaungkan, seharusnya dari awal mereka menganulir penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai host. Tapi sayang, semua itu nampaknya hanya indah di atas kertas. Jadi inilah gambaran nyata, ada 4 faktor besar yang memberatkan kita. Penentuan host yang tak netral, jadwal yang tak menguntungkan, kuota supporter yang mencekik, dan wasit yang meragukan independensinya. Entah apa lagi yang akan mereka lakukan untuk menjegal langkah Garuda. Ya, nampaknya jalan kita menuju Piala Dunia 2026 benar-benar penuh hanjau. Tim-tim Timur Tengah seakan sadar bahwa Indonesia bukan lagi tim lemah yang mudah ditaklukkan. Maka segala cara mereka tempuh, bahkan dengan melibatkan perangkat resmi demi menyingkirkan Garuda dari mimpi besarnya. Namun satu hal yang pasti, selama kita bersatu, memberi dukungan penuh dan timnas tetap fokus pada performa terbaik di lapangan, mereka tidak akan bisa merampas semangat kita. Garuda boleh dijegal, tapi Garuda tidak akan pernah jatuh. Football lovers, apapun rintangannya, kita harus tetap percaya bahwa Garuda tidak pernah terbang rendah. Semua ketidakadilan yang terjadi hanyalah ujian untuk membuktikan mental dan kualitas timnas kita di lapangan hijau. Dukungan kita sebagai supporter adalah energi terbesar bagi mereka. Jadi, mari terus kawal perjuangan skuad Garuda, doakan yang terbaik dan tunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update dan analisis panas seputar perjalanan timnas Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam Garuda!